والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع برحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bu? Ngantuk Bu? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakara wa tazkir wal ifadah wal istifadah wa hissa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalat ala al-khair ibtigha'i mardati wa qurbi wa sawabi husnil khatimah ma'alatin wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wa zidna ilma. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdil mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallam wa baraka 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Bait Mama Echa, saya nggak tahu nama lengkapnya Mama Echa. Saya tahunya cuma Mama Echa atau Mama Arjuna aja. Kenalnya sama anaknya tuh. Nama ibunya saya nggak tahu siapa. Dan juga yang saya hormati para jamaah Majelis Nisa MBJ, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang hadir pada hari ini diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilunasi segala hutang-hutangnya. Amin. Dilunasi segala hutang-hutangnya ya Allah. Amin. Dikabulkan segala hajat-hajatnya ya Allah. Amin. Dan juga diberikan rahmat dan juga ampunan ya Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa saya junjungkan kepada Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, pada malam hari ini terutama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu majelis yang sudah mau datang di majelis ini dan juga terima kasih kepada Mama Echa jamuannya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Malam hari ini adalah malam keberapa ya? Saya lupa. Bulan Jumadil Akhir. Bulan Jumadil Akhir tanggal berapa? Ingat nggak? Ingat nggak tanggal berapa? Ya ingat ya. Ya, di malam hari ini masih Jumadil Akhir. Masih bulan Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir bulan apa, Bu? Bulan apa, Bu? Januari. Oh. Ya benar kan, mau tahun baru ya kita, benar. Bulan apa Bu habis Jumadil Akhir? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Berarti habis Jumadil Akhir apa Bu? Rajab. Nah, Rajab, bulan Rajab, yang mana bulan Rajab dikatakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dinamain bulannya Allah gitu kan? Kenapa kok dinamakan bulan Allah?
Sebenarnya nggak harus bulan Allah, semua itu bulannya Allah. Semua bulan Islam bulan Allah. Cuma hanya saja di bulan Rajab itu memang kita disunahkan membaca banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertobat kepada, dan itu bertepatan di tanggal 1 Januari, berarti malam tahun baru. Nah, di malam tahun baru Bu, itu bertepatan dengan malam bulan Rajab. Ada 5 malam mustajab. Salah satunya adalah malam bulan Rajab. Nah, kita disunahkan membaca apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, Rabbighfirli warhamni, rahmati aku, wa tub alayya, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Itu dibacanya sebanyak mungkin di bulan Rajab. Jadi Bu, malam tahun baru nggak cuma bakar-bakaran doang, bakar sate, bakar ayam, nggak cuma bakar-bakaran gitu doang, tapi kalau bisa kita semua bangun malam, bangun sebelum subuh. Ngapain? Karena di situ termasuk malam yang mustajab, malam bulan Rajab. Jadi banyakin tuh di habis subuh selama bulan Rajab, kita disunahkan membaca itu di setiap ba'da subuh maupun ba'da maghrib ataupun isya. Habis subuh sama habis maghrib atau isya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, atau rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dijadikan wirid, dijadikan zikir sebanyak mungkin. Seperti itu. Nah, itu sekilas saya kasih tahu, mumpung ingat kalau malam tahun baru itu pas banget bertepatan dengan malam bulan Rajab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini karena bertepatan dengan khitan, maka saya akan sedikit ngejelasin apa sih khitan. Khitan itu apa Bu? Khitan Bu? Sunat apa Bu? Khitan apa Bu? Sunat, balik-balik aja terus ya. Khitan apa? Sunat tuh, sunat ya sunat pokoknya gitu. Motong. Apa itu? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Saya fokusin ke satu aja. Yang pertama, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-khitan. Al-khitan, apa itu khitan? Motong. Khitan tuh kalau secara bahasa artinya motong. Tapi nggak cuma sekedar motong gitu kan. Nah, pertanyaannya, fitrah itu kan ada 5 tadi. Yang pertama apa Bu? Al-khitan. Yang pertama khitan, yang kedua motong kuku. Yang ketiga mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan, tapi juga ada yang bilang bukan nyukur tapi dicabut Bu. Gimana Bu? Kalau Bu-ibu dicukur apa dicabut Bu? Dua-dua dipanjangin ya. Masya Allah. Paling kalau nyukur kan susah ya, kadang kita takut gitu kena gitu kan. Tapi sebenarnya Bu, sunahnya itu dicabut, bukan dicukur. Dicabut, tapi sakit ya sakit emang. Ya sunah nyabut 1-2 kek, nyabut lah 1, 2, 3 lah. Lainnya dicukur dah gitu. Dicukur. Tuh, itu fitrah. Ya, yang keempat, memotong kumis. Buat cowok ya, kumis. Saya bilang kumis, bukan jenggot. Kalau jenggot sunnah, tapi kalau kumis lebih baik dipotong. Karena kalau kumisnya sampai lebat kan ada Bu ya. Kalau laki-laki yang lebat banget tuh kumis. Tapi ada sih para wanita yang suka sama suami-suami yang kumisnya tebel, geli-geli gitu kan. Kayak gitu. Nah, cuma sunnahnya itu memotong kumis ya. Karena kalau kumisnya dipanjangin Bu, dilebatin, itu menyerupai kaum Yahudi. Bu-ibu bisa lihat, kalau orang-orang Israel tuh biasanya mereka manjangin jenggot sama kumis juga, jadi nyambung. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu nyukur kumis, bukan nyukur jenggot. Kalau jenggot dipanjangin nggak apa-apa, sunnah panjang gitu. Nah, terus yang kelima adalah mencabut bulu ketiak.
Nah, nyabut, bukan dicukur ya Bu ya, tapi dicabut. Kalau bulu ketiaknya banyak gitu ya, biasanya kan kalau itu sakit ya udah deh cukur nggak apa-apa deh. Tapi kalau dicabut itu lebih baik. Nah, yang pertama tadi saya bilang al-khitan. Khitan itu mau motong. Pertanyaannya, apa itu fitrah? Apa Bu fitrah Bu? Bersih, suci gitu ya. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum, fa'aqim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu, berserah dirilah kamu dengan lurus kepada agama Allah sesuai dengan fitrah Allah. Yang dimaksud di sini, maksudnya fitrah adalah orang yang taat kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah. Itu termasuk kita sudah mengikuti fitrah Allah. Seperti itu. Jadi yang dimaksud fitrah itu seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini fitrah al-khitan, kita tuh maksudnya motong, maksudnya apa? Anak yang taat kepada Allah itu berarti dia sudah sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, tahu nggak Bu? Sejarahnya khitan. Sejarahnya khitan. Siapa yang pertama kali dikhitan? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau perempuan siapa yang pertama kali dikhitan? Siti Hajar. Nah, Siti Hajar. Jadi, kenapa sih kok apa-apa Nabi Ibrahim gitu kan? Seperti yang kemarin ditanyakan, kok kalau sholawat Ibrahimiyah gitu kan? Dan Nabi Ibrahim disebut dengan bapaknya para nabi gitu. Dan juga yang pertama kali melakukan khitan, kita ngikutin adalah Nabi Ibrahim. Yang mendirikan Ka'bah siapa Bu? Nabi Ibrahim. Kenapa seperti itu? Ya memang Nabi Ibrahim adalah dipilih sama Allah khusus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat. Para tafsir Al-Quran menafsirkan yang dimaksud Nabi Ibrahim diuji dengan kalimat. Di sini saya nyebutin satu tafsir aja, yaitu Nabi Ibrahim disuruh motong, disuruh khitan di umurnya yang ke 80 tahun. Umur berapa Bu? 80 tahun. Bayangin, dan Nabi Ibrahim yang khitanin siapa? Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim sendiri menyendiri ke suatu lembah. Kemudian itu pakai apa? Pakai kampak. Kampak apa kapak tuh? Pakai kapak khitannya. Di umur yang ke 80 tahun. Bayangin Bu, umur 80 udah segede apa gitu kan? Tiba-tiba dipotong gitu. Nah, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh untuk mengkhitan. Nah, dari situlah baru muncul bahwa laki-laki itu wajib dikhitan gitu. Tapi kalau laki-laki itu seperti maaf ya Bu ya, ini majelis yang mulia. Saya bukan ngomong jorok porno, bukan. Itu seperti kalau laki-laki tuh kayak di ujungnya tuh kayak buka kulitnya itu supaya apa? Supaya kalau kencing, kan kalau kencing Bu itu kalau laki-laki tuh di ujungnya suka tersisa gitu kan. Jadi baiknya diapain? Dipotong tuh supaya itu kulitnya dibuka, maka itu bisa toharohnya, bersucinya bisa sempurna gitu. Tapi kalau seandainya nggak dikhitan, maka itu ujungnya tuh menjadi penyakit gitu. Bahkan di Amerika Bu, negara sekuler, negara yang tidak mengenal Allah gitu kan, negara yang minoritas Muslim, itu mereka menganjurkan laki-laki untuk dikhitan. Itu di Amerika. Kita sebagai orang Islam, berarti kita apalagi kita Islam
gitu kan. Orang Amerika aja mereka nggak tahu oh kalau dihitam tuh kayak gitu, enggak. Tapi mereka cuma tahu kalau dikhitan itu berarti dia membersihkan ujung-ujungnya, dan juga ada yang mengatakan itu menambah kenikmatan juga, seperti itu. Nah makanya kalau laki-laki itu wajib dikhitan. Perempuan gimana? Perempuan merupakan suatu kemuliaan. Perempuan merupakan suatu kemuliaan. Tapi mazhab kita apa, Bu? Mazhab Dar. Mazhab kita apa? Mazhab kita siapa, Bu? Mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warda itu mewajibkan bagi laki-laki maupun perempuan wajib dikhitan. Dalilnya mana? Sebagaimana yang saya pernah bilang, yaitu syarat mandi adalah bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan, maka dia wajib mandi, kayak gitu. Dari dalil itulah maka perempuan juga wajib dikhitan. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu mengatakan perempuan itu dikhitan itu merupakan suatu kemuliaan, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mengkhitankan anak kita, selain kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi kita juga punya kewajiban. Kita punya kewajiban ngapain? Bahwa kita punya kewajiban untuk mendekatkan anak kita kepada Allah, mengenalkan anak kita kepada agama Allah. Kalau sudah dikhitan, oh berarti gimana kan? Kalau dikhitan berarti kan biasa kalau laki-laki itu sunahnya sebenarnya 7 hari. 7 hari setelah lahir. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketika di hari ke-7 Hasan dan Husain cucu beliau memberikan nama, mencukur rambutnya, kemudian mengkhitankan Hasan dan Husain. Jadi di hari ke-7 sunahnya seperti itu. Cuman kalau seandainya di sebelumnya atau pas sudah gede nggak apa-apa. Boleh, yang penting dikhitan. Nah wajibnya adalah ketika sudah baligh. Kalau sudah baligh maka wajib dikhitan. Yang tadi saya bilang, karena apa? Karena itu untuk membersihkan najis. Kalau seandainya misalkan sudah baligh belum dikhitan, maka toharohnya juga belum sempurna. Kalau belum sempurna berarti ibadah lainnya, sholat dan lain-lain itu juga nggak sah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Hamin soal, ada pertanyaan, Bu? Nah, untuk saya masih ngomongin masalah khitan deh. Kalau ada juga yang mengatakan perempuan misalkan nggak dikhitan gimana boleh nggak? Kalau perempuan nggak dikhitan, kalau kita mau ngikuti mazhab Imam Syafi'i, maka kita wajib mengkhitankan anak-anak kita. Meskipun rumah sakit sudah tidak membolehkan ya, rumah sakit sudah nggak membolehkan karena apa? Katanya itu melanggar hak asasi manusia ya, seperti itu ya. Nah gitu katanya itu perempuan itu nggak ada gunanya dikhitan, gitu kan. Bahkan saya waktu kemarin khitanin anak saya Maryam, dia kecil, saya sebelumnya WA ke dokter yang dulu ngelahirin dia gitu. Katanya perempuan tuh nggak usah disunat, karena yang disunatnya itu dekat sama saluran kemih, sehingga takut bikin infeksi saluran kemih kayak gitu. Dekat sama tempat pipis gitu kan, jadi ngeri gitu. Padahal waktu saya ke bidan, kata bidannya itu sebenarnya kalau perempuan cuman dibuka doang, dibuka ujungnya supaya kenapa gitu. Dan itu juga kalau perempuan, Bu, kenapa kok perempuan dikhitan? Kalau laki-laki kan tadi untuk supaya toharohnya lebih sempurna, menambah kenikmatan gitu kan. Tapi kalau perempuan kenapa? Kalau perempuan itu justru mengurangi nafsu, mengurangi syahwat. Karena katanya kalau nggak dikhitan itu syahwatnya, kalau perempuan itu kan syahwatnya lebih besar, syahwatnya lebih besar daripada laki-laki. Kalau laki-laki habis sudah selesai mengeluarkan maka dia udah selesai. Tapi kalau perempuan enggak kan, perempuan masih ada gitu. Nah itu gunanya dikhitan wanita itu untuk mengurangi syahwat.
Seperti itu. Jadi sunnah kita mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menggunakan kampak. Nah kalau sekarang udah canggih ya Bu. Kalau khitan udah pakai apa? Kalau dulu mungkin masih pakai gunting atau apalah sehingga sembuhnya lama. Tapi kalau sekarang baru dikhitan aja udah bisa jalan. Ya, gitu kan? Jadi canggih gitu. Sekarang udah canggih. Udah macam-macam alat lah canggih yang jelas. Yang penting kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, karena waktu masih lama, saya hari ini kita udah 2 minggu kemarin nggak ngebahas tentang fikih ya Bu. Fikih hari ini itu tentang najis. Nah, najis macam-macam najis. Kalau yang kemarin kita bahas tentang tayamum ya Bu ya. Tayamum ngulang dulu sedikit. Rukun tayamum ada berapa Bu? Dah lupa ya Bu ya. Rukun tayamum ada berapa Bu? Yang pertama niat, nawaitun tayamum istibati sholati lillahi ta'ala. Terus yang kedua apa Bu? Basuh muka. Terus yang ketiga basuh kaki. Oh kirain ngetes kan kira-kira ngantuk gitu ya. Basuh apa Bu? Yang ketiga basuh tangan. Yang kelima yang keempat basuh apa lagi? Udah, berarti yang keempat tertib. Nah tuh tayamum. Sekarang najis. Kita pas banget bahas toharoh tadi kan. Najis itu ada 3. Ada najis mughallazoh atau yang dari yang kecil dulu. Najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughallazoh. Yang pertama najis mukhaffafah. Mukhaffaf artinya najis yang ringan. Najis yang apa Bu? Ringan. Bukan ringan kalau dipegang ringan gitu ya, bukan. Oh kalau kotoran ini ringan nih udah mukhaffafah enggak seperti itu. Najis mukhaffafah yaitu najis yang cara membersihkannya itu ringan. Najis apa itu? Cuma ada 1. Najis mukhaffafah cuma ada 1, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Saya bilangnya air kencing bayi laki-laki. Bu, jangan sampai salah nih Bu, ntar nyampein takutnya salah nih. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI, air putih, sama tahnik. Apa tuh tahnik? Tahnik tuh kayak misalkan anak bayi kan suka dikasihin apa tuh kurma ya Bu ya. Kurma digigit sama orang, terus kemudian dikasihin. Nah itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nah kecuali tadi yang saya bilang, kecuali anak tersebut masih minum ASI, minum air putih ataupun tahnik, maka dia termasuk najis mukhaffafah. Kalau seandainya ibu-ibu misalkan punya bajunya ataupun celananya ataupun kerudungnya kena sama najis tersebut, sama kencing bayi tersebut, maka cukup dicipratkan air saja. Seperti itu najis mukhaffafah. Kenapa kok kalau perempuan bukan termasuk najis mukhaffafah? Meskipun baru lahir, tuh anak baru minum ASI, anak perempuan baru umur 1 bulan misal, terus dia kencing, maka dia termasuk najis mutawassithah. Kalau perempuan tuh beda dengan laki-laki, seperti itu. Nah yang kedua najis mutawassithah, najis yang sedang. Cara ngebersihnya tuh sedang maksudnya. Contohnya apa? Yang tadi air kencing bayi perempuan ataupun kotoran manusia misalkan, itu termasuk najis mutawassithah.
ataupun kotoran hewan termasuk najis mutawassithah, kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan babi. Kalau najis mutawassithah, cara ngebersihinnya gimana? Cara ngebersihinnya disiramkan air sebanyak minimal 3 kali. Sebanyak tiga kali gitu. Tapi kan kadang kalau kita nyiramin suka nggak enak ya, misalkan kena kencing gitu. Kalau saya sih pribadi nggak cuma disiram gitu, kadang saya udah langsung aja deh dikucek-kucek aja. Kalau disiram kadang suka bleber-bleber. Ya seperti itu. Itu kayaknya membuat keraguan-raguan dalam hati gitu. Kalau ragu-ragu lebih baik dicuci aja. Seperti itu. Itu namanya najis. Cara membersihkan najis mutawassithah. Muntahan bayi gumoh. Seperti yang saya pernah bilang waktu itu. Kalau gumoh, misalkan anak itu baru minum susu ataupun ASI, kemudian kita tahap terus dia gumoh langsung, maka itu dia tidak termasuk najis. Tapi kalau seandainya udah lama, misalkan diminumin, terus kita tahap, nah terus kita tidurin lagi, terus setengah jam kemudian kita angkat gitu anak kita terus gumoh kena, maka itu termasuk najis. Najis apa Bu? Mutawassithah. Kalau udah bau, pokoknya kalau gumohannya udah bau, berarti dia termasuk najis mutawassithah. Yang ketiga, nah ini yang berat, najis mughalladhah. Mughalladhah hanya yang berhubungan dengan anjing, babi ataupun hewan yang lahir antara keduanya. Antara keduanya itu maksudnya gini, maaf. Misalkan kambing kawin sama babi, kambing kawin sama babi punya anak, itu termasuk najis apa? Mughalladhah. Anjing nikah sama sapi, misal. Ada nggak sih Bu yang kayak gitu? Ada nggak? Soalnya saya kalau dikasih tahu gitu, saya nanya sama guru saya, emang ada ustazah? Ada yang seperti itu, kalau dulu ada gitu. Perkawinan silang gitu ya Bu ya? Ada gitu. Apalagi kalau kambing kan maaf nafsunya besar ya. Kambing suka main serobot aja gitu kan. Serobot anjing punya anak. Nah itu termasuk najis mughalladhah. Nah cara ngebersihinnya gimana? Cara ngebersihinnya ingat aja 7 kali dengan air, salah satunya menggunakan tanah atau debu. Salah satunya bukan berarti maksud saya bukan berarti pakai tanah dulu, bukan. Tapi dibersihin dulu pakai air, ntar habis yang ketiga atau yang keberapa lah terserah, baru nanti airnya dicampur sama tanah. Nggak pakai sabun, boleh nggak? Boleh nggak Bu? Nggak ada yang jawab sih Bu. Tante kalau nggak pakai sabun boleh nggak? Boleh. Yang wajibnya pakai apa? Pakai air dan tanah. Kalau pakai tanah doang gimana? Nggak bisa. Harus dicampur dengan air gitu. Jadi cara membersihkan najis mughalladhah. Wallahu a'lam bishawab. Hal min soal, ada pertanyaan? Ya. Oh ya, di luar tema boleh. Di luar jalanan juga boleh. Ya gimana? Misalkan Ibu, kita bangun ke siang. Kita mau sholat dulu kan Bu? Mau berangkat kerja. Oke. Yang diduluin sholat atau suami? Istri. Nah, istri itu kan memang yang pertama dia harus taat sama suami. Betul apa betul Bu? Betul. Tapi yang namanya kita perintah kita sama Allah itu harus nomor 1. Namanya kita taat sama Allah itu kan perintah Allah. Sholat subuh itu kan wajib ya Bu ya, kecuali sunnah. Kalau misalkan sunnah, misalkan sholat qobliyah subuh sunnah, maka nggak usah dilakuin. Tapi kalau sholat subuh, maka wajib didahulukan. Kalau kesiangan, Nabi Muhammad SAW, saya langsung aja ke contohnya. Nabi Muhammad SAW itu ketika pas lagi di jalan nyari,
Ketika pas habis nyari kalungnya Aisyah yang hilang, kan terus kan kesiangan tuh, ya kan? Kesiangan, bangun kesiangan ketika matahari sudah terlihat. Maka Nabi Muhammad SAW membangunkan para sahabat, kemudian langsung wudhu dan sholat subuh. Gak ada jeda, langsung sholat. Terus kalau suami mau kerja gimana Tunggu dulu sebentar, sholat subuh paling berapa menit sih, gitu kan? Sholat subuh berapa menit gitu kan, maka sholat dulu, wudhu, nggak usah dijeda sama apa-apa, wudhu langsung sholat subuh, nggak usah pakai sholat qobliyah dah, langsung aja sholat subuh kalau emang terburu-buru. Kalau memang sudah terburu-buru, maka kita wajib, meskipun kita cuman baca rukunnya doang, seperti yang saya bilang, rukunnya saja. Kalau baca rukunnya doang berapa menit paling? Ya, semenit lah. Kan rukunnya apa sih? Niat, takbiratul ihram, terus Al-Fatihah. Nggak usah baca surat, langsung ruku tumanina. Nggak usah baca subhana rabbiyal azim, nggak apa-apa. Tumanina sampai Allahu liman hamidah, langsung sujud. Nah, segitu aja. Nggak usah pakai kunut sujud sahwi, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau memang sudah darurat, terburu-buru, gitu kan? Karena mau nyiapin suami kerja, seperti itu. Jadi tetap kita utamakan dulu sholat dulu. Cuman kalau bisa ya udah, yang rukunnya aja biar cepat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gak ada? Baik, kita tutup majelis malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita, juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga yang di khitan besok diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh dan solihah. Kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala hadini wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.